dan perkenalkan rekan sekelompok saya yang menganggap sebagai pemateri. Yang pertama adalah Abdul Aminata, Hasbin, Nurlinda, dan juga Hidayah S. Untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan rekan sekelompok saya itu Abdul Aminata untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang, pupuk organik menjadi penyeimbang pupuk kimia untuk menjaga kesuburan dan ketahanan suatu tanaman tanpa merusak sistem struktur tanah. Pupuk organik sendiri merupakan olahan yang dibuat untuk menambah kesuburan sebuah tanaman berbahan organik dengan hasil padat. Bahan-bahan yang umum dipakai menjadi pupuk organik adalah kotoran hewan seperti kambing dan sapi. Tidak hanya itu, dedaunan, serbuk gergaji, arang, limbah pasar juga dapat dijadikan sebagai pupuk organik, serta masih banyak lagi. Sedang itu, kandungan dalam pupuk organik akan menyokong ketahanan tanah dan menghindari kerusakan yang diakibatkan kandungan kimiawi pada pupuk kimia. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji yaitu bagaimana cara pengolahan cangkang telur menjadi pupuk organik. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui cara pengolahan cangkang telur menjadi pupuk organik. Adapun beberapa manfaat penelitian, yaitu bagi masyarakat, bagi peneliti, dan bagi pemerintah. Yang pertama, bagi masyarakat, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pengganti penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Yang kedua, bagi peneliti, sebagai tambahan pengetahuan dari pengalaman dan pengetahuan tentang pengolahan cangkang telur menjadi pupuk organik. Dan yang ketiga atau yang terakhir, bagi pemerintah, sebagai bahan alternatif pengganti penggunaan bahan kimia dalam proses pertanian. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua kita, yaitu Nur Hidayah S. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja bab 2, kajian teori. Cangkang telur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, telur merupakan benda bercangkang yang mengandung zat hidup bakal anak yang mengandung dan dihasilkan oleh unggas seperti ayam, itik, burung, dan sebagainya. Cangkang telur pada umumnya hanya dianggap sebagai limbah yang tidak bisa didaur, karena selain bentuknya yang tidak benar-benar kokoh, bau amis yang dimilikinya membuat masyarakat tidak benar-benar mengolah selain membuangnya. Pupuk organik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pupuk adalah salah satu penyedut tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawa unsur yang diperlukan oleh tanaman. Secara umum, pupuk terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pupuk kimia, yang kedua, pupuk organik, dan yang ketiga, pupuk kompos. Pupuk kimia ini adalah pupuk yang paling sering kita jumpai di sekitar tanaman. Adapun jenis-jenis pupuk organik, yang pertama, pupuk hijau. Pupuk hijau merupakan pupuk yang berbahan daun-daunan yang didaur orok. Kemudian yang kedua, pupuk kandang. Pupuk kandang yang dimana bahan pokoknya berasal dari kotoran hewan ternak. Kotoran hewan yang paling sering dipakai itu sendiri adalah kotoran sapi, kuda, kambing, ayam, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kompos. Kompos menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pupuk campuran yang terdiri atas bahan organik seperti daun dan jerami yang membusuk dan kotoran hewan lainnya. Kemudian yang keempat, humus. Humus merupakan tanah yang terbentuk oleh pelapukan tumbuhan yang berwarna coklat kehitaman, di mana pada humus terkandung banyak unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Manfaat pupuk organik. Pupuk organik tentu merupakan pupuk yang ramah lingkungan. Manfaat-manfaat yang dihasilkan pupuk organik salah satunya ialah dapat menjaga tingkat kualitas keberlanjutan lahan. Produksi pupuk organik pun dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas suatu pertanian. Menjaga lingkungan agar tidak tercemar, hemat biaya untuk menumbuhkan. Limbah seperti cangkang telur yang dibuat menjadi pupuk organik pun meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan, baik dalam sisi kuantitas maupun kualitas. Pupuk cangkang telur yang mengandung kalsium
metodologi penelitian. Adapun rancangan penelitian. Penelitian ini memakai metode yang disederhanakan melalui referensi yang diambil dari berbagai sumber. Dengan rancangan yang dilakukan ini yaitu memakai eksperimen kualitatif serta kuantitatif dan deskriptif, kualitatif dan kuantitatif. Data yang diperoleh didapatkan dari hasil penelitian, analisis data, catatan lapangan, juga hasil dokumentasi. Untuk penyajian hasil penelitian disajikan melalui dua data, yaitu materi dan pengamatan secara naluri. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian di daerah lain memudahkan peneliti dan pengamatan dalam pengerjaan terjun langsung ke dalam lapangan untuk keefektifan penelitian, sehingga data dan hasil perolehan yang diperoleh akurat hasilnya karena melalui berbagai data dan penelitian teruji oleh yang ahli. Penelitian ini dilakukan selama 9 minggu. Adapun waktu dan tempat penelitian. 1. Waktu penelitian. Penelitian dilakukan mulai pada tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 28 April 2024. Yang kedua, tempat penelitian. Tempat penelitian dilakukan di Kecamatan Sinde Barat, Desa Gunung Perak, Museum Tasoso bertepatan di kediaman Abdul Adi Winata. Adapun alat dan bahan. 1. Alat karung, lesung alat yang digunakan untuk menumbuk, baskom kecil. 2. Bahan tanah, cakar telur, cairan EM4, air, dan gula pasir. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Hasbi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan bab 4, pengolahan cangkang telur. Adapun prosedur kerja dalam pengolahan pupuk cangkang telur ini sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan cangkang telur dengan air bersih. Yang kedua, rendam cangkang telur dengan air hangat agar steril. Yang ketiga, keringkan cangkang telur di bawah paparan matahari. Jika cuaca tidak mendukung, dapat dikeringkan dengan cara lain. Yang keempat, setelah kering, tumbuk cangkang telur hingga halus. Yang kelima, seraya menumbuk cangkang telur, masak air hingga mendidih, lalu campurkan gula hingga cair. Jika tidak memiliki gula tubuh, dapat digunakan gula Jawa. Yang keenam, campurkan juga cairan yang keempat. Yang ketujuh, aduk hingga rata. Yang kesembilan, campurkan cangkang telur yang telah ditumbuk halus pada tanah. Yang kesepuluh, campurkan juga cairan pasir dan cairan yang keempat. Aduk hingga merata. Yang ke-12, setelah rata, kumpulkan dalam satu tempat dan tutup pupuk organik dengan rapat. Yang ke-13, biarkan pupuk mengalami fermentasi selama kurang lebih 2-4 hari. Kemudian pupuk cangkang telur siap digunakan. Dan selanjutnya, mekanisme kerja pupuk cangkang telur. Adapun hasil pengamatan dan penelitian ciri-ciri dalam yang diberikan pupuk cangkang telur sebagai berikut. Yang pertama, warna lebih terang dan segar. Yang kedua, kondisi tanah lebih subur. Yang ketiga, tanaman lebih tahan penyakit. Yang keempat, kandungan unsur hara di dalam tanah tidak hilang. Yang kelima, keefisienan pertumbuhan tanaman meningkat. Baik, yang kelima adalah penutup. Berdasarkan hasil penelitian dan juga kajian hasil dari pemateri ini, kami menyimpulkan bahwa keadaan lingkungan akibat pembuangan limbah cangkang telur akan membuat aroma lingkungan tidak mengenakan dan juga berbau amis. Karena hal itulah, pengolahan cangkang telur menjadi pupuk organik merupakan langkah yang tepat agar lingkungan tidak mudah tercemar
saran yang disimpulkan terbagi menjadi dua, yaitu bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat. Akan tetapi hal tersebut pun sama dengan saran yang telah disimpulkan, yaitu kami mengharapkan masyarakat dan pemerintah menerapkan pengolahan limbah tersebut menjadi pupuk organik agar lingkungan tidak tercemar dan tanaman pun lebih terjaga kelangsungannya dan mengurangi limbah rumah tangga. Hal ini pun juga dapat diharapkan menambah wawasan dan juga pengetahuan terkait pengolahan pupuk cangkang telur untuk para masyarakat, karena dengan bahan yang ada pun dapat didapatkan dengan mudah di lingkungan para masyarakat. Adapun lampiran hasil pembuatan bahan dari pupuk cangkang telur dapat dilihat di atas. Next. Baik, itu hasil dari penelitian. Itulah hasil penelitian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.